Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak bosan-bosan untuk meningkatkan kualitas iman kita, kuantitas amal kita, dan marilah kita tidak henti-hentinya untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita masih diberi umur, mumpung kita masih diberi sehat waktu, sehingga kehidupan kita tidak sia-sia guna mempertanggungjawabkan besok di akhirat. Jamaah Jumat rahimahullah, salah satu bahwa amal kita, ibadah kita bermanfaat, amal ibadah kita ada gunanya, dilihat ada manfaatnya kalau kita memiliki minimal 5 sifat. Yang pertama, orang dikatakan ibadahnya berhasil, orang dikatakan ibadahnya bermanfaat ketika di dalam hatinya yang pertama dia memiliki sifat al-qalbul munib, hati yang kembali. Maksudnya, orang yang ibadahnya dikatakan sukses, dikatakan bermanfaat ketika hatinya memiliki sifat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hatinya selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat bukan saja dengan lisan, tetapi zahir dan batin. Maka orang yang ibadahnya sukses, berhasil, di dalam hatinya selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memandang baik melakukan dosa atau tidak, dia merasa selalu banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika ibadah kita berhasil, maka di dalam hati kita, yaitu kita memiliki al-qabul khafi, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kita selalu takut bahwa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut ibadah kita ditolak, alias kita tidak menghitung amal-amal yang telah kita kerjakan, tetapi kita takut berapa amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alias orang yang ibadah berhasil tidak menghitung-hitung amal kebaikannya, tapi yang dihitung kekurangan diri sendiri. Yang ketiga, ibadah kita dikatakan berhasil ketika kita memiliki al-qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u man wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana suatu hari tidak bermanfaat harta
anak-anak tidak ada manfaatnya kecuali ilaman atau biqalbin salim, yaitu orang yang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari penyakit riya, selamat dari penyakit sombong, selamat dari penyakit ujub, selamat dari penyakit sum'ah, dan selamat dari penyakit hati yang bisa merusak amal ibadahnya. Maka orang yang ibadahnya berhasil adalah di dalam hatinya memiliki sifat sahih. Kemudian orang yang dikatakan ibadahnya berhasil, dia bersifat al-qalbul sahih, hati yang longgar. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai kita merasa harta kita yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, anak, kedudukan yang kita miliki, jangan merasa tidak akan dimintai bertanggung jawab. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian ibadah hari ini akan ditanyai semua nikmat. Maka harta kita besok dihisab, harta kita besok di akhirat diminta pertanggungjawaban. Maka ketika kita diberi kelebihan harta benda, maka kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 180. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atallaha min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirahus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir." Wa la yahsabanna, dan janganlah sungguh merasa, alladzina yabkhaluna, orang-orang yang memiliki sifat bakhil, orang-orang yang memiliki sifat tidak mau beramal, tidak mau mengamalkan sebagian kekayaannya untuk perjuangan agama, khususnya untuk membantu perjuangan agama. Jangan merasa senang, jangan merasa bangga, tapi yabkhaluna bima atallaha min fadlihi wa khairul lahum. Jangan merasa apa yang diberikan Allah kepada mereka itu baik bagi mereka, sedangkan mereka memiliki sifat bakhil. Allah menjawab, bal huwa syarrul lahum, tetapi itu buruk bagi mereka. Sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Besok harta-harta yang dibakhili, kelebihan harta benda yang tidak mau sebagian diinfakkan, besok sayatawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, besok akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Dengan kesimpulan, orang yang bakhil, orang yang tidak mau beramal, besok hartanya akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Sekali-sekali kamu tidak akan mendapatkan suatu kebaikan apapun sebelum kamu menginfakkan apa yang diberikan Allah yang kamu cintai. Maka orang yang dikatakan ibadahnya berhasil, di dalam hatinya memiliki sifat longgar, memiliki sifat zuhud, walaupun diberi kekayaan dia tidak merasa memilikinya. Alias kita harus sadar bahwa semakin banyak harta kita, semakin panjang hisab kita. Semakin banyak ilmu kita, semakin panjang hisab kita.
semakin banyak yang kita miliki, maka besok di akhirat semakin panjang pula hisab kita. Maka orang yang dikatakan sukses adalah ketika meninggal dunia di dalam hatinya ada sifat loman dan sifat khofi dan sifat mudik, dan akhirnya ibadahnya yang dikatakan berhasil, yang terakhir memiliki al-qalbul taqi, hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesimpulan khutbah yang singkat ini, yang pertama, marilah kita selamatkan ibadah kita. Sebanyak ibadah yang kita kerjakan, sebanyak panjang umur kita, sebanyak harta kita yang kita miliki, itu adalah ujian dan besok ada pertanggungjawaban. Yang kedua, marilah kita tidak bosan-bosan untuk menyelamatkan hati kita, yaitu khususnya kita harus memiliki sifat loman dan sifat takwa kepada Allah SWT. Akhirnya orang yang dikatakan sukses adalah ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, tidak memandang status, tidak memandang dia siapa. Kalau dia mati husnul khotimah, dialah orang yang paling sukses di dunia dan di akhirat. Semoga kita Allah diberi kekuatan iman, amal, keikhlasan dalam ibadah, dan akhirnya kita berserah kepada Allah. Di akhir hayat kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bima fil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin bi rahmatika walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'al minal muttaqin waj'al minal mukhlisin waj'al minasy syakirin dhahiran wa batinan. Allahumma taghfir lana wa auladina wa dzurriyyatina wa jama'atina bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.